Halo teman-teman, kita dari kelompok 7, ada aku Arifa Wisnu. Aku Isma. Dan aku Erma. Oke, jadi kita sekarang mau ngobrolin apa nih teman-teman? Topik kita hari ini adalah kita akan membahas tentang bilingual nih teman-teman. Bilingual itu kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa kan, Mak? Yap, betul Pak. Bilingual itu adalah kemampuan seseorang yang secara aktif menggunakan dua bahasa yang berbeda. Nah, kalau orang yang menguasai lebih dari dua bahasa, itu disebutnya dengan multilingual. Oh, berarti kita juga bisa termasuk ke dalam bilingual ya? Yaps, betul banget, Mak. Nah, karena hampir sebagian dari penduduk dunia dapat termasuk ke dalam bilingual. Karena biasanya bahasa yang digunakan di lingkungan rumah itu berbeda dengan bahasa yang digunakan kalau contohnya nih kita di kampus sama nanti nih di kantor akan berbeda. Karena biasanya nih keadaan kantor atau kampus itu bisa jadi formal, maka kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan karena di kampus kita berbagai macam suku bangsa, maka kita menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh semua teman-teman kita. Nah, tapi kalau kita berada di lingkungan rumah kita akan menggunakan bahasa suku bangsa kita sendiri. Contohnya nih, kita bertiga kan dari suku bangsa Sunda. Nah, biasanya kan kalian di rumah-rumah pastilah menggunakan bahasa Sunda. Nah, yang seperti itu juga bisa disebut dengan bilingual. Oke, Pak. Penjajahan di zaman dulu bisa menjadi salah satu faktor sebuah daerah atau negara di mana penduduknya menjadi bilingual juga. Karena sengaja atau tidak, para penjajah tentu akan memaksa negara jajahannya untuk turut menggunakan bahasa mereka. Ya, itu betul banget. Karena selain itu, imigran yang pindah ke negara baru biasanya perlu menguasai bahasa budaya itu untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan warga lokal. Tapi tentunya kemampuan bilingual pada seseorang memiliki kekurangan dan kelebihan, teman-teman. Iya nih, Ma. Mereka yang bilingual memiliki kemampuan lebih dari sekadar bahasa ibu atau bahasa pertama. Ya, betul banget. Bilingual ini lebih menyadarkan nama-nama yang ditujukan pada konsep-konsep. Semuanya tidak beraturan. Lalu, anak-anak bilingual ini biasanya lebih baik dalam mengikuti instruksi yang rumit dan melakukan tugas di mana instruksi berubah dari satu percobaan ke percobaan yang berikutnya. Nah, kemudian, Mak, bilingual bisa tampil lebih baik dalam tugas pembentukan konsep dan pada tes nonverbal. Juga, anak-anak bilingual tampil lebih baik daripada satu bahasa dalam ujian kreativitas dan mereka bisa lebih sensitif pada beberapa aspek bahasa pragmatis. Meskipun bilingual memiliki banyak keuntungan, tetapi di samping itu juga tentunya terkandung beberapa kekurangan atau kerugian nih. Semisal orang-orang yang menggunakan dua bahasa secara luas dapat secara halus mengubah cara mereka mengucapkan beberapa suara ucapan di kedua bahasa. Dan bilingual juga dapat memproses bahasa sedikit lebih lambat dibanding dengan mereka yang hanya memiliki kemampuan bahasa tunggal. Nah, di tengah gegap gempita globalisasi ini, bilingual menjadi soft skill yang sepertinya akan sangat berguna jika dikuasai. Seperti orang Indonesia yang mahir berbahasa Inggris, boleh jadi memiliki peluang lebih besar dalam berbagai hal, semisal melamar pekerjaan dan lingkungan kantor, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat nih, seusia-usia kita, generasi yang masa kini banget gitu ya, generasi Z, generasi apa deh nih, udah banyak yang pakai dua bahasa nih, Indonesia sama Inggris itu dicampur-campur. Kalau misalkan ngomong tuh kayak, aku minta ini, oh ya wait ya, nah itu kan udah masuk bilingual nih. Atau kalau ngomong ada which is, literally, pokoknya yang diselipin sama bahasa Inggris. Nah ini juga disebut sama kita-kita nih anak-anak gaul nih yang bisa dua bahasa gitu nih teman-teman. Ya, betul banget teman-teman. Nah, supaya teman-teman bisa lebih mengerti lagi tentang
bilingual itu, untuk lebih memudahkannya lagi, ada salah satu channel YouTube yang bernama Kimba Family, yang mana mereka adalah sebuah keluarga dari dua negara yang berbeda, yaitu Apa J yang berkeluarga negara Korea dan Mama Gina yang berkeluarga negara Indonesia. Lebih tepatnya, Mama Gina ini adalah seorang yang berbangsa Sunda. Nah, mereka memiliki 3 orang anak, ada Sunji, Lunji, dan juga Jio. Kalau kalian sebagai penikmat konten mereka, pasti kalian sudah tahu dan bisa menebak kalau keluarga Kimba Family ini memiliki kemampuan bilingual, di mana Mama Gina yang selalu menggunakan bahasa Indonesia kepada anak-anaknya, sedangkan Apa J dan anak-anaknya lebih banyak menggunakan bahasa Korea, karena pada saat ini mereka sedang tinggal di Korea, jadi mereka lebih banyak berkomunikasi dengan bahasa Korea. Namun Mama Gina terkadang suka mencampurnya dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena Mama Gina punya alasan sendiri mengapa itu dilakukan. Mama Gina berpikir supaya anak-anaknya juga dapat menguasai bahasa dari bahasa dari mamanya Gina gitu. Jadi bahasa Indonesianya tidak dilupakan, namun Koreanya tetap selalu diucapkan. Seperti itu teman-teman. Oke, gini deh, supaya teman-teman bisa lebih mengerti tentang bilingual, kita tayangkan cuplikan di salah satu video mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah bilingual. Simak videonya ya. Boleh. Simak ya teman-teman. Hari ini kami mau kasih tahu keluarga online dan juga sekalian mau kasih tahu anak-anak, karena memang anak-anak juga belum tahu keputusan kita ya Kang. Jadi keluarga online, tahun ini kami memutuskan untuk mudik ke Indonesia. Setelah 3 tahun kita nggak pulang kampung ya Kang, ya karena situasi corona ini dan itu, akhirnya kami memutuskan tahun ini kita akan mudik ke Indonesia. 이번에 진짜 간다 우리. 완전 진짜 결정했어. 7월에요? 너네 여름방학 할 때 바로 그냥. 근데 6월이잖아요 아직. 거의 아직 6월이지. 그러니까 아직 엄청. memang dia udah masih sebulan lagi kan, masih bulan depan, tapi nggak akan kerasa. Tahu-tahu kita udah mau berangkat nih besok atau lusa gitu. Dan persiapannya juga sepertinya akan banyak ya, akan banyak harus kita persiapan ya Kang ya. Ya, karena kita akan tinggal di Indonesia hampir sebulan. Selain itu juga Kang, kalau memang pergi sama anak-anak itu kan persiapannya kan banyak. 하긴 그래, 하루 갈 때도 준비할 거 엄청 Iya 많잖아. betul. Terus ini kan jauh juga kan, Kang, nggak deket gitu Indonesia sama Korea. Lalu karena kita juga sudah nggak memudik 3 tahun gitu ya, jadi persiapannya akan banyak dan udah mulai deg-degan nih Kang. 예. 예. 그래서 저희가 준비할 게 엄청 많을 것 같아서 오늘부터 준비를 시작할 겁니다. Nah teman-teman, gimana nih? Udah lihat kan video salah satu cuplikan dari channel Kimba Family? Dan pastinya teman-teman juga udah nyimak apa yang kita obrolin. Nah sekarang teman-teman jadi lebih paham apa itu bilingual, dan pastinya teman-teman juga jadi bisa tahu nih apakah orang di sekitar teman-teman ini bilingual atau tidak. Oke, semoga pembahasan kita soal bilingual tadi bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Sekian kami dari kelompok 7. Sampai jumpa.